dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah, dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. Waktu saya memulai jauh sebelum menjadi pengusaha, sebelum menjadi karyawan atau pegawai atau profesional, saya juga pernah menjadi mahasiswa seperti kalian. Nah, saya belajar gitu, benang merah apa setelah sekarang yang mendefinisikan kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah disiplin waktu. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, itu kalau masuk kelas, saya salah satu yang paling pertama ada duduk di paling depan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan saya. Ibu saya dulu mendidik keras. Dan kemarin mama ke rumah, terus kita bercanda karena Afiliani di sebuah show-nya, Afiliani View, mewawancarai saya. Dia tanya, bagaimana sih ibu mendidik dulu? Min Uno tuh mendidik Sandi Uno seperti apa? Saya bilang nggak bisa dijelaskan sekarang. Kenapa? Karena kalau dijelaskan sekarang itu masuknya ke kategori KDRT. Jadi dulu di zaman saya itu disabet pakai sabuk itu udah menjadi sarapan yang rutin. Jadi ini saya jarang cerita karena sekarang konteksnya sudah jauh berbeda. Tapi dulu bangun pagi, kalau nggak bangun paginya tepat waktu, itu udah pasti ada suatu hukumannya gitu. Nilai jelek yang didapat di sekolah itu harus pasti kena ganjarannya, hukumannya gitu. Nah, karena dididik secara keras, itu langsung merefleksikan kepada saya bahwa disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jadi disiplin terhadap diri sendiri, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap kualitas kerja itu adalah suatu hal yang utama. Kalau mengerjakan sesuatu itu saya nggak pernah sekali buat terus langsung kumpulin. Diperiksa berkali-kali itu karena itu juga didikan daripada ibu, bahwa hasil yang kerja yang diberikan itu harus sesempurna mungkin. Karena kenapa? Balik lagi, hasil yang tentukan adalah orang lain, atau hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah, ini yang saya ingin share, bahwa mumpung masih muda-muda, dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah, dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal, bukan hanya pengusaha tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Saya waktu terus menjadi pegawai kan, lulus sekolah, tiap waktu dulu setiap sekolah itu kalau Sabtu Minggu teman-teman banyak di tempat saya itu, saya ingat sekali gitu. Kita di Indonesia beruntung cuacanya sangat-sangat bersahabat. Tapi waktu tempat saya sekolah dulu, kalau lagi musim dingin itu di luar tuh minus 4, minus 5 derajat Celcius, jadi dingin sekali. Nah, kalau Sabtu Minggu itu nggak ada shuttle bus yang mengantar dari asrama ke perpustakaan. Jadi karena saya ingin menyiapkan diri untuk minggu depannya, wujud dari kerja keras itu saya harus melawan hawa dingin di luar dan angin yang sangat-sangat dingin yang menusuk tulang itu, berjalan kaki 15-20 menit dalam cuaca minus 4, minus 5, ditambah angin tuh bisa minus 15, minus 20.
Itu kalau maaf pipis belum lama itu udah beku, berasap begitu, saking dinginnya gitu. Nah, wujud dari kerja keras itu ada teman-teman yang udah tinggal di asrama aja, nonton TV dan lain-lain. Tapi saya bilang, saya diberikan kesempatan sekolah di luar, diberi beasiswa dan didukung oleh orang tua. Saya punya tugas pertama adalah kerja keras, jalan ke perpustakaan, dan ya sampai perpustakaannya tutup sampai balik. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin memberikan suatu ikhtiar yang 100% dalam hal yang saya kerjakan. Itu waktu saya sekolah. Begitu saya menjadi profesional pegawai, saya usahakan saya orang yang paling pertama ada di kantor. Jadi kadang-kadang datangnya bareng-bareng sama office boy yang bersih-bersihin. Itu saya nunggu sampai pintunya dibuka masuk kantor. Waktu itu saya masih jadi profesional. Ada beberapa teman-teman nanya, wah rajin banget sih cari muka ya. Pengen apa namanya, kalau di ini intinya pengen cepet naik pangkat ya. Enggak, saya bilang ini adalah wujud daripada hard work. Kerja keras itu adalah datang tepat waktu, malah sebelum kantor dibuka itu sudah ada. Kerja seefisien mungkin, dan kadang-kadang pulangnya itu lebih lama juga, dan sama-sama balik lagi dengan security yang mengunci pintu. Itu adalah wujud kerja keras. Ini sebelum jadi pengusaha nih. Nah, begitu saya kena krisis di tahun 97, 16 tahun yang lalu, saya harus hijrah menjadi pengusaha. Etos kerja itu terbawa, etos kerja keras itu terbawa. Jadi waktu menjadi pengusaha, saya ngelihat rekan-rekan pengusaha yang lain yang datangnya jam 10, jam 11, saya jenggah gitu. Karena kebiasaan saya sebagai profesional kerja harus yang paling pertama di kantor dan paling terakhir di kantor. Jadi kerja keras itu saya bawa juga sebagai seorang wirausaha gitu, dan tingkat profesionalismenya alhamdulillah masih terbawa seperti sekarang. Kenapa? Karena sudah tertanam dari muda untuk bekerja keras. Nah, ini yang saya bilang, kita dapat kesempatan datang jauh dari belahan 6 kota di seluruh Indonesia, kumpul di Semarang. Ini adalah kesempatan langka. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah, menurut saya yang paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras.